Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di video tutorial komputer. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat template PPH pasal 21 menggunakan metode cross up maupun menggunakan metode neto ya. Nah, di sini ada tabel gaji, kemudian ada tabel perhitungan. Nah, sebelum kita membuat tabel gaji di sini ya, kita akan buat tabel perhitungan. Tabel perhitungan ini di sini untuk mengetes apakah dengan gaji sekian, kemudian tunjangan layanan sekian, lalu penghasilan brutonya sekian dengan PPH sekian. Nah, di sini saya menggunakan dua metode teman-teman, seperti yang banyak teman-teman kita tanyakan mengenai bagaimana cara membuat perhitungan PPH 21 cross up, dan kemarin saya bikin neto, ini bikin cross up juga ya. Nah, di sini saya bikin drop down listnya, ada sistem cross up, kemudian ada sistem neto. Nah, jika saya menggunakan sistem neto, kemudian ini ada juga drop down list ya, saya akan pilih K1, kemudian sistemnya gross up atau sistem neto, kemudian dengan gaji 4,5, tunjangan pajaknya ini otomatis ya, ini menggunakan rumus ya. Jika saya menggunakan metode gross up, maka di sini tunjangan pajaknya muncul teman-teman di sini ya. Nah, ini saya sudah bikin rumusnya. Jika cross up maka isinya adalah tabel di sini ya. Nah, maka di sini muncul. Kemudian jika ini saya ganti ya untuk status PTKP-nya K0, maka di sini jadi tunjangan pajak di sini untuk metode gross up ya. Ini tunjangan jabatan, tunjangan pajak maksud saya, ini dimasukkan dalam komponen gaji. Kemudian untuk potongan PPH 21 nya itu sama dengan tunjangan pajak ya. Jadi yang dia terima tetap 6 juta ya. Misalnya di sini menggunakan metode neto, PPH nya 41, total pajaknya adalah 6 juta ya. Maka di sini misalnya take home pay nya saya akan tambahkan take home pay ya, take home pay itu ya. Take home pay sama dengan total gaji bruto dikurangi dengan PPH per bulan. Nah, untuk metode neto di sini ya teman-teman, berarti pekerja dipotong PPH yang dia terima adalah 5.958. Kalau kita menggunakan metode gross up, berarti pekerja itu pendapatannya itu ada tunjangan pajak masih tunjangan pajak ya. Jadi di sini dia terima take home pay-nya itu 6 juta. Jadi pajak dari pajak per bulan ini ditambahkan ke dalam tunjangan pajak di sini ya. Nah, sama dengan tabel gaji di sini ya. Di sini ada tabel gaji. Saya juga gunakan drop down list di sini ya. Drop down list ini ada, misalnya saya tambahkan K1, maka tunjangan pajak di sini muncul ya dengan metode net. Nah, di sini akan hilang. Kalau saya menggunakan metode neto, maka di sini tunjangan pajaknya menjadi hilang. Lalu PPH-nya 22.500 sama dengan perhitungan di sini ya. Kalau saya menggunakan metode neto dengan status K1 ya, saya samakan dengan yang tadi ya. Di sini neto, maka pajak per bulannya 22.500 sama di sini dengan yang di tabel perhitungan. Tabel gajinya sama 22.500. Lalu saya akan mengganti di sini menggunakan metode gross up. Nah, di sini muncul tunjangan pajak menambah di komponen gaji ya. Gaji menjadi 6.023.622. Kemudian di sini ada PPH-nya 23.622. Berubah ya teman-teman di sini. Kemudian untuk perhitungannya saya akan rubah menjadi gross up ya. Di sini sama ya.
23622 ya, sama di sini 23622. Nah, kalau saya tambahkan di sini misalnya tadi pegawai yang pertama dengan gaji sekian, kemudian pegawai yang kedua dengan gaji katakanlah 3.500.000 dengan tunjangan pajak tunjangan lain-lain 1 juta. Nah, saya menggunakan metode gross up. Di sini tunjangan pajaknya 0 karena pajaknya juga 0. Nah, misalnya di sini saya tambahkan lagi gaji 5 juta. Lalu untuk tunjangan lain-lainnya saya tambahkan 1,5 juta ya. Nah, di sini menggunakan metode gross up. Nah, di sini akan nampak PPh-nya 68.241. Di sini juga 68.241 ya. Nah, kemudian teman-teman, lalu yang kedua misalnya saya tambahkan lagi di sini gajinya 6 juta dengan tunjangan lain-lain 2 juta. Metode gross up. Nah, di sini pajaknya 162. Jadi pajak per bulan di sini dimasukkan ke dalam komponen gaji sehingga total gaji menjadi 8.162.730 ya. Misalnya ini semua saya rubah menjadi neto. Nah, ini saya rubah menjadi neto ya. Rubah menjadi neto. Nah, ini tunjangan pajaknya menjadi 0 ya. Nah, sedangkan gaji ini itu bulat ya, ini 8 juta. Misalnya ini saya rubah menjadi gross up. Nah, ini 8.162.730 sama dengan yang di sini ya. Tambahannya ya, yaitu tambahannya adalah pajak di sini ya, 162 di sini ya. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk perhitungannya ya teman-teman ya. Ini untuk tabelnya teman-teman nanti bisa lihat di perhitungan di sini. Sebelumnya saya sudah membuat perhitungan di sini, saya unhide dulu ya. Nah, sebelumnya ini misalnya saya buatnya dengan metode neto ya, neto dulu teman-teman ya, neto. Setelah ketemu pajaknya 22.500, kemudian saya pindahkan ini ya, pindahkan rumus yang kedua. Ini saya ambil dari ini, dari tabel di sebelah ini ya, ini sini, ini juga dari sini. Kemudian untuk tunjangan jabatan sama ya. Perkaliannya dari ini ya, dari atasnya ya, dari perhitungan di sini. Nah, dari ini sama dengan ini dikurangi. Nah, kemudian yang terakhir teman-teman, yang membedakan itu pada sisi di sini ya. Kalau di sini masih sama ya, masih sama sebenarnya, masih sama. Ini masih sama. Nah, kemudian di sini saya menggunakan, saya pindahkan dari ini sama ya. Kemudian saya pindahkan dari rumus rumus logika ya. Jika di sini C3 berarti adalah C3 ini. C3 ini ya berarti ya. Sama dengan gross up. Maka tabel E14 ini dibagi dengan 0,9525. Kemudian jika C3 ini adalah neto, maka E4 ini hasilnya E14 tanpa dibagi dengan 0,925. Nah, ini saya akan kembali ke metode gross up ya. Kenapa ini berubah menjadi ini? Karena saya menggunakan rumus ini teman-teman. 54 dibagi dengan 0,9525. Nah, sebenarnya nanti ada pertanyaan kenapa dibagi dengan 0,9525. Sebenarnya gini teman-teman, tarifnya adalah 5% ya untuk pajak PPh 21. Jadi dari 100 ini 100%, kemudian di sini 5% ya. Nah, sama dengan 100 dikurangi 5, 95. Kalau ini 95%. Nah, kalau 100% berarti 0,1 ya. Berarti ini adalah 1. Kalau 100% berarti 1. Kalau 5 berarti adalah 0,05 ya. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, tapi kalau saya bagi dengan, kalau ini saya bagi dengan bulat ya, 0, dibagi dengan 0,95. Nah, di sini hasilnya tidak sama teman-teman. Karena di sini kalau saya buka ya, ini misalnya di sini 100 ya.
Kemudian ini misalnya gini teman-teman, perhitungannya gini, sama dengan ini ya dibagi dengan gini ya. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Untuk mendapatkan nilai ini ya, itu 925 ya. Kalau saya ambil dari 2 digit, maka sama 0,95. Nah, untuk supaya persis sama, saya tarik berapa digit itu sampai dengan koma terakhir itu 0. Nah, jadi yang saya ambil adalah 0,9525. Jadi yang ini yang benar dipakai dengan sampai komanya itu 0 ya, supaya untuk menghasilkan PPh 21 dengan tarif gross yang sesuai ya. Nah, kemudian ini saya akan hide lagi ya, hide. Nah, dari perhitungan ini teman-teman ya, kuncinya sampai di PKP di sini ya, yaitu penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak ini bedanya kalau menggunakan metode net. Nah ini kan 5.400.000. Kalau menggunakan metode gross itu 5.669.000. Nah, ini sebenarnya dikalikan dengan dibagi dengan 0,9525 atau dibagi dengan 5% ya. Seperti itu teman-teman ya. Itu kita naikkan dulu 5% dari upah sebelum dipotong pajak, kemudian baru dikalikan pajaknya, maka akan ketemu nilai yang sesuai dengan tunjangan pajaknya berapa gitu ya. Jadi sini tunjangan pajak neto tidak ada, dengan pajaknya 22,5. Kalau kita bikin gross up ya, maka akan muncul tunjangan pajak 23622 di sini 23622 ya. Seperti itu teman-teman ya. Dan kita tuangkan pada tabel gaji dengan perhitungan yang sama seperti itu ya. Kalau kita ganti gross up semua ya teman-teman ya, supaya hasil kalau kita menggunakan metode gross up, berarti di sini kita gunakan metode gross up semua. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau di sini kita TK0 misalnya kita ganti dengan K1. Nah, ini kita bikin drop down listnya supaya mudah menggunakan tabel VLOOKUP. Tabel VLOOKUP saya ambil dari tabel VLOOKUP nih teman-teman ya. Ini saya sudah pakai menggunakan define name. Caranya sangat mudah ya. Kita masuk ke data, formula maksudnya formula, kemudian masuk ke define name. Di sini kita isikan PTKP ya. Maka muncul di sini ya PTKP. Ini kita namai dulu tabelnya menjadi tabel PTKP, kemudian bisa gunakan rumus VLOOKUP ya. Misalnya di sini sedangkan drop down list diambil dari tadi ya, tabel situ. Nah, PTKP ini saya ambil dari sama dengan VLOOKUP ketika PTKP tadi diambil pada tabel PTKP di sini ya. Nah, ini adalah template PPh 21 menggunakan metode gross up dan neto. Nanti teman-teman bisa download di deskripsi ya, di deskripsi dari video ini ya. Demikian teman-teman pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton channel YouTube saya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.